Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bil mantiq ta'allum wa arsala li ta'limi minal anbiya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berbahagia ibu-ibu sekalian yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa bersama-sama berada di majelis ilmu, majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini adalah kita jalankan dengan penuh ikhlas. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, hari ini saya tadi melihat kalender sudah masuk bulan Muharram. Kamis tadi ya. Saya ini yang tulis bisa. Nah, iya. Maghrib sudah masuk tanggal Hijriah itu. Ya. Jadi sekarang sudah tanggal 1 Muharram 1447. Hari-hari ini saya banyak berpesan di beberapa masjid mengingatkan tentang bulan Muharram itu salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan pertama, bulan ke-6, bulan ke-11, bulan ke-12. Bulan pertama Muharram, bulan ke-6 Rajab, kemudian ke-11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Inilah kata Allah, minha arba'atul hurum. 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Kenapa saya sering menyampaikan ini di beberapa masjid ini? Kenapa? Karena bulan yang mulia ini, tapi di hadapan orang Jawa, ini bulan siang. Siapa sing mari mantu? Ya, ana sing mari mantu. Ternyata sampai kok doain baru sing gak ngaji kok. Iya, ternyata ya malah kadang-kadang ada yang saking kuatnya. Yang orang ceramahnya ini malah dilono. Iya. Dilono sampai wani ya Pak, mantu. Menurut batal. Mana dari akad saya ini dibatalkan. Dipikir gak wani saya katakan saya mantu 2 kali. Mantu yang kedua kemarin bulan Muharram kalau saya nyebut. Kan di wong Jawa disebut bulan sempurna. Gak wani mantu dari mana ibu datang. Jadi sopong ayu ting-ting itu ikan. Bulan Suraya pegatan. Ya sudah penasaran Pak bulan Suraya pegatan. Dan masih banyak kan. Nah, ini saya mengajarkan bahwa banyak orang yang menentang Allah dalam hal ini, dalam bulan ini. Allah memuliakan, tapi wong Jawa menghinakan. Kalau memuliakan, kamu hinakan. Tementan. Gaya itu kayak ini. Saya berharap sebetulnya terutama ibu Aisyah, ojo-ojo, aku sih gak ngaji. Ini kok jualan ngaji gak beda nih. Wanita gak besaran bulan Suro. Hati-hati, sama tidak memuliakan, tapi menghinakan. Ya, Allah ini memuliakan. Sementara orang-orang itu menghinakan. Aku ini mana bulan Suro. Wani ya? Sisi Ani, tadi menurut takutnya dari sisi Ani. Apa-apa, aku malah jelok tahu di buku. Andaikan ada masalah misalnya apa jenenge nublek, tak miring-miring ketabrak tiang listrik, kalau kaitannya pada bulan Suro. Iya, takdirnya begitu. Jadi harapan saya, aku sadar, kalau ini kan mentang ya.
Ya, banyak yang mengingat. Tapi inilah kaitannya dengan akidah. Akidahnya kuat, harus rokok. Mau lalu sesuai dengan prasangka hambanya. Saya salut dengan di Godok Lamongan itu bisa Godok orangnya akidah itu kan sekolah MI Mondok Sanawiyah Marun Aliyah. Jadi sini juga saya di negeri SMP negeri SMA negeri. Nah dipingin ini kalau berapa mantan biasanya. Tapi kalau mereka di MI yang sudah sejak kecil akidah yang dididik, ya guru-guru yang militan misalnya, itu orangnya sedikit. Yang kayak ada di desa Godok itu di Lamongan. Itu ngajar kapan boleh gawe bulan sepuluh. Sekalian mendidik, ya, sering berulang di bagian itu. Dan dari nopo ya di Gresik Selatan itu ngeri wis pantes berarti air permulunan itu pantes. Kayak dia wis ngaji, ya sudah lama ngaji, tapi ternyata dia kapan. Tapi bahayanya itu kalau sampai menghinakan bulan ini, padahal Allah memuliakan. Minha arba'atul qulub. Allah memuliakan. Ada kenapa orang memuliakan? Mantu kapan dibangun rumah kapan. Dipetakin dari orang yang ngomong biasanya begitu. Kalau kadang-kadang akidah wis kuat wani bangun rumah, tukangnya gak wani. Iya betul itu. Pindah rumah gak wani. Oke ya benar. Iya. Pokoknya ketenangan loh, sampai percaya, sampai nurut, yang nurut urusan sampean. Sudah ada sampai mati dalam keadaan tetap menghinakan bulan Muharram di hadapan Allah bagaimana? Nela kali gak diwani loh di sana bulan. Ini akidah kaitannya. Maka saya menekankan betul dengan ini, ya, banyak akidahnya itu punya akidah yang kuat. Karena akidah itu fondasi, ibarat pemain itu fondasi. Jadi mau mustahil kadang-kadang akan kapan itu dari pada mantu dan kemarin misalkan dari sana berarti ini di Jepang Kongo selama ada dengan konon silakan hidup dulu ya itu karek waktu 10 dino bulan Zulhijjah pada itu berburu surat-surat kayak kalau kapan 10 dino kamari mari pas mari itu mulai pas bulan Surawan kita ada kapan harapan saya begitu terjadi pada kapan itu karena apa ya ada apa jadi karena semacam turun-temurun yang punya keyakinan yang salah. Jadi ini barangkali kalau yang baru pertama kali mendengar memang harus tegakkan bersama-sama. Ya saya sisi yang sampai bisa negosiasi kapan ini biasa. Kayaknya ada kata tadi kalau kapan bisa turun. Ini Pak Mulut. Saya heran kapan bisa kan bukan saya kan hujan mari Februari Maret dari kami. Muharram Safar juga lama direct ganti bulan Sumber Satanggung. Kok situ apa? Ya. Kok semuanya bisa tertentu bulan-bulan itu. Jadi ini kaitannya dengan akidah bulan yang dimuliakan sampai jangan ikut-ikut menyapeskan, ya, menghinakan bulan ini. Sekarang kita berada di bulan. Ya. Saya sampaikan bahwa siapa yang beribadah di 4 bulan ini, ganjarannya kan dilipat gandakan. Jadi sampai saat hari ini masih 1 bulan lagi kan, 11, 12, 1 turun 11, 12, 1, 4 bulan yang dimuliakan, kemudian yang 1 masih 1 bulan ke-6 rojak. Siapa yang beramal soleh dilipat gandakan, siapa yang berbuat maksiat di bulan ini pun dilipat gandakan. Maka kalau belum hati yang berbau dengan maksiat, itu aja mari Muharram. Tahan dulu. Kudu muring-muring kayak bojo para lipat di sini. Anggap kalau mari Muharram gitu. Lipat dulu. Ya karena dosanya berlipat ganda. Ya. Malam ini yang akan kami sampaikan surat Al-Baqarah ayat 260. Itu sekalian. Salah satu dari ayat Al-Quran yang berbentuk kisah, ya, berbentuk dongeng, cerita atau kisah. Kira-kira jumlahnya itu ada 10 juz. Kalau kisah-kisah ini dikumpulkan ada 10 juz. Ini suatu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendidik kita manusia juga banyak dengan cara cerita. Umur 10 juz ditanya Adam, ditanya Ibu, ditanya cerita Ishak, cerita. Kemudian salah satu yang ada di dalam surat Al-Baqarah dalam 90 tapi orang itu ini roti hari ini dan seterusnya. Allah yang membuat manusia yang maha tahu dengan apa manusia harus hidup.
dibawa pulang, besok mau disembelih. Kemudian dijebak, dibawa pulang, ditaruh kandang. Diparani oleh pedes, dia lapor begini. Aku tidak mati 4 hari ini. Kalau belum ganti aku, lalu ini dahulan maling. Yang ternyata itu mengabadi di Indonesia. Para koruptor itu mungkin itu pengaruh kantor yang jadi korupsi 1 triliun itu cuma bayar 1 miliar, 2 miliar bebas. Jadi kalau cerita yang jelas pun juga bisa berjalan. Cerita itu bisa menumbuhkan imajinasi. Mari kita tarik sampai begini itu kan membayangkan kayak Pak Tani, kayak Bukan Cili, kayak Bukan Dani itu imajinasi muncul. Itu pengaruh daripada cerita. Nek kapan ceritanya api, itu pun bisa berdampak sangat baik pada anak. Misalnya ceritanya Nabi Musa, misalnya ceritanya Nabi Ibrahim, misalnya ceritanya Nabi Yunus, ceritanya Nabi itu silahkan. Bisa mereka sekarang, sampai ada 2 anak dari buku, sampai dari itu membekas sampai menjadi Nabi. Dan sekarang kan ada buku. Bukan ini bisa Nabi Musa. Sehingga apa lagi? Dua lagi. Cerita itu. Hanya orang-orang soleh yang berbuat begitu. Saya salut kepada mbak saya dari jalur ibu. Mbak saya itu sekolahnya di Mekah 8 tahun, pulang dari imam di Jami Lamongan. Sekarang dimakamkan di pemakaman khusus para pejabat Lamongan. Bupati dan lain-lain. Kata ibu saya, setiap malam anak ini mulai dulu kabut, ngapain dulu. Kemudian beliau, bahasanya duduk di kursi, menceritakan bagaimana kisah tentang Ashabul Kahfi, bagaimana kisah siapa itu yang dari pondok mampir nang gua itu kemudian siapa jenazahnya. Pokoknya kisah-kisah seperti itu bisa mengingatkan pengalaman. Karena itu apa? Itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita semua. Banyak kan. Kalau cerita Nabi Musa, ini sama dari anak pemberani positif. Tapi misalkan cerita Imam Nabi yang kesini, ini dari anak yang tahu nggak kuat. Apa berani? Dia ada pengaruh maka jadi. Ada cerita suster ngesot, lalu ini saya ada. Jadi hari ini saya persilahkan dengan minta ini juga sampai bisa kita Ashabul Kahfi. Ini sampai sudah berdakwah kepada anak itu. Tadi ini ada ceramah apa mendongeng anak-anak. Dan setiap kita lagi itu berdakwah. Dia sopir, dakwah sopir, baik tulisan Twitter. Tulisan ayat-ayat Al-Quran lah, saya kawan itu dulu. Paling semua ada kayak sekotangan untuk janggamu. Mesti ada lagi nama seriusan, indah mana seriusan. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Tapi jangan seperti ini. Jadi pengaruh kisah itu luar biasa kepada manusia, kepada anak cucu kita. Allah juga menggunakan kisah di dalamnya. Alhamdulillah. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala jadi ayat ini ceritanya. Dan berkatalah Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan. Takut ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan. Mulai sebelum ayat ini, ayat 58, diceritakan Nabi Ibrahim pernah debat dengan musuh kedudukannya, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud itu salah satu dari 4 raja yang pernah menguasai dunia. Zaman begini mampu menguasai dunia. Debat Raja Namrud. Itulah musuhnya. Debat kata Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi Namrud, aku dari Islam. Terkakau 2 kesakitan. Sing itu tak pateni, sing itu tak pateni. Aku sama mimpi sama pateni. Pada maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya tahu awak diri. 100 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu belum ada. Tapi diadakan oleh maksudnya tapi Raja Namrud mengatasi. Setelah itu Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadamu bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan. Jadi Allah kalau awalam itu milik Ibrahim.
Kalau begitu Ibrahim, ambilkan 4 hewan sebangsa burung. 4. Apapun yang ini. Aku minat tadi, baik-baik, ambilkan 4 hewan sebangsa burung. Setelah itu, potong, cincang dari satu, urapan dari sisi. Bagilah 4 bagian. Yang satu bagian di atas gunung sana, bagian yang kedua di atas gunung sana, ketiga di atas gunung tempat, di atas gunung sana. Lalu panggillah satu persatu. Saudara yang ditangkap Ibrahim 4 sejenis burung itu, nomor 1 adalah burung merpati. Ini versi tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nanti ada perbedaan tafsir yang lain. Yang kedua, ayam jantan. Yang ketiga, burung merah. Dan yang keempat, burung gagak. Ini versi tafsir Ibnu Katsir ada perbedaan di sini. Kalau tafsir jalan lain, bukan burung gagak, tetapi burung elang. Kalau yang 1, 2, 3, itu 2 tafsir itu sama. Cuma yang 4 ini yang ada perbedaan. Nah, ketahuilah para ibu yang berbahagia, menurut para ahli tafsir, 4 burung ini Ibrahim tak ngamuk. Kalau sampai yang ambil 4 burung tak ngamuk ya. Tapi Ibrahim seorang nabi, dia tidak ngamuk. Karena para ahli tafsir, 4 burung inilah mewakili watak-watak manusia. Tak ngamuk. Dan ketahuilah, ada makna filosofi dari 4 burung. Kalau orang korupsi, itu lambang binatang apa? Yang sering tikus. Itu makna filosofi. Kalau playboy, yang muncul apa? Buaya. Ada yang mata kelinci. Buaya juga ada, buaya jalan. Ini bedes, lambang, rakus. Jadi ada makna filosofi. Kalau burung merpati, ini apa? Ayo sering kita dapat undangan biasa. Iya. Ono maknanya kangen itu. Tahu pokoknya dia undangan gambarnya burung merpati. Aku nggak tahu kalau undangan gambarnya kangen dia. Itu ada makna filosofinya. Kenapa? Merpati itu binatang yang paling setia kepada pasangan. Maka setiap undangan adalah gambarnya merpati. Diharapkan kemantannya, terutama yang laki-laki, bisa setia seperti itu. Kalau burung merpati itu selama hidup cintanya cuma satu kepada betinanya. Misalnya bagaimana mau berlalu, kemudian bertangan orang video, orang orang lain. Orang jangan ini, mengenai kantor, yang mengenai tempat pidana, kantor. Tapi belum ada burung yang setia terhadap pasangan. Maka tidak ada di kalangan burung darah yang patah hati baik. Tahun 90-an pernah populer sebuah lagu Merpati tak pernah jadi tua-tua Merpati tak pernah ingat dari seperti itu. Pernah lagu populer bahkan difilmkan. Merpati tak pernah nikah. Makna filosofinya kalau menyanyi lagu karena cintai janji yang baik sebelum manusia akan tahu disakiti, tahu apa istilahnya tidak tahu diingkari janjinya, maka longsor biasanya lalu
Manisnya janjimu padaku. Bodoh. Wah, mungkin mulai zaman aktif. Sering muncul lagi, ulang-ulang lagi. Lalu masuk ekspor lagi, semua dilakukan. Karena banyak orang yang disakiti hatinya. Nah, sampai yang dari kota rumah kita dengar Allah, lebih muncul. Simpel burung merpati sangat efek. Burung merpati selama ini loh, ini kapal sampai ke Andron. Kemudian kok gelmabur. Orang apa yang mau gelmabur? Sehingga berubah ini. Sehingga lebih unggahan silakan tadi bersih jopong. Ini bersih jopong, bersih jopong. Orang sih dengar ya? Iya. Saya kalau nyanyi lagu pria. Dia pengen tambahan di kota lain. Tidak menjaga ini si bunyi itu dulu beliau jadi berbahagia. Kata ahli tafsir itu ada manusia yang menyala. Burung merpati tidak pernah dendam karena orang tidak pernah peduli. Rasa pahit tidak pernah menyimpan rasa sakit kepada pasangannya atau kepada tetangganya. Maka kata Allah, burung dorong merpati dan tangan tak buka belakang. Semua kamu jajan ini. Sampai kita bilang, kamu mau burung darah bukan. Kemudian burung darah itu juga merupakan saling bau membau dengan kepinaan. Kehadiran untuk bekerja sama. Suami istrinya bekerja sama. Persis apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, jadi Ali bin Abi Thalib. Menungso itu kulo kalyadain wala taqulu qatu. Tujuan itu. Koyok dua tangan dan jangan seperti kedua ini. Ada apa dengan tangan ini? Tangan itu romantis banget. Anu takut bila paling romantis tangan. Yang kalau dipukulkan tidak bisa. Itu dalam cerita yang dikasihkan api-api itu tangan ini. Namanya duit salam nama. Tapi namanya duit bikin tangan ini harus dipelajari jadi ini. Pukul jam tangan jadi timur. Jadi tangan ini menengahi. Kalau masih penggabari musik itu dong. Penggabari musik itu dong. Begini lagi ini. Jadi sebelum sini pun penggabari. Aku ada duit kamu Pak Maria. Lu ada duit tapi pada jam tangan di kanan kami. Romantis biasa kan itu saya bilang. Kalau kain hiduplah seperti kehidupan. Jangan hidup seperti kehidupan. Tangan itu romantis kan. Pelaku yang biasa mengalahkan jadi saya pernah mengalahkan itu kok dibully. Kalau orang kalau penggawean itu tidak. Wong lanang kok penggawean. Kamu tangan itu. Maka romantis banget. Para tamu kalau bunga itu ojo karo wong tuwa. Kok pengen itu menuntut kalian sama. Di sini kan gimana? Di jaringan tinggal di sini. Orang pakai kacamata itu gak lihat. Terus orang lagu gandum sih, di lagu pop itu kembarannya. Saya menuntut kerjasamanya romantis. Kemudian berikutnya Banyak contoh. Karena soal ini bisa main, tapi ini ilmu, angka ilmu yang bisa kita lakukan. Kemudian merpati itu suatu petanda makhluk yang maskulin atau feminin, pengen cipta ini. Jadi kebaikannya perlu kita contoh. Kemudian memang tanggungan ini, terus mesti harus itu biasanya sih masalah atau maskulin orang. Tapi negaraan mereka berbeda banget. Negaraan kadang-kadang kaos kaki dengan kulit jadi hijau. Karena itu mampu. Ada contohkan, asal berangkat sekolah kasih ikuan. Ada anak bukan, kemana sekolah STM.
Wedok gak iso. Wedok terus ono sabu gak cocok, ono sambung gak cocok ono. Nek ora nang kuwabe cocok. Bahkan kadang-kadang aku ceramah sudah dibilang baru sambung. Kayak tau isu ya dia. Nah, tapi enggak. Wis mari habis begitu harum, ya. Seperti orang ngapain berangkat, wis foto sampai lain foto. Untuk enggak sudah motor super ya. Kabel oleh temen itu ya. Jadi kalau di sekolahan dulu teman kelas ya. Tapi itu dampak positif, ada baiknya. Kenapa? Kalau ternyata ada sebuah pilihan. Kenapa melanggar mereka bertujuan? Meski simpanan lagi. Ternyata masalah kebersihan. Masalah kebersihan. Tidak ada habis itu baru kemarin demi kehabis masih satu nomor ternyata kalau hubungan dari maka saya percaya pemilih ini akhir ini karena boleh berkati pakai jadi masih banyak filosofi yang ada di dalam berkati. Yang berikutnya kata para ahli tafsir ayam jantan itu kebaikannya ya sebelum subuh mesti bertolak membangunkan kita sendiri. Turun alamat dan kemudian itu satu sudah membangunkan kita sendiri. Dan beruntunglah dibangunkan kenapa? Menjelang subuh itu waktu yang mustajab. Maka lakukan ibadah. Pertama salat tahajud, yang kedua istighfar dan yang ketiga membaca apapun. Ini waktu yang mustajab. Maka ayam jantan itu membangunkan kita sendiri. Alam bumi yang berlaku ada tak bumi itu mobil berlaku. Utama bumi kan kata-kata yang berlaku. Utama kami dulu kata ini. Itu boleh diambil sekarang komoditas yang diperlukan. Kata itu kata semua saudara-saudara kami. Istighfar, kemudian sholat malam, ini sok 11. Karena memang harus disiplin. Masih mari lapor-lapor habis dari itu. Baik. Paham. Sebabnya jadi ada itu kan lagi. Wis sudah ya. Tapi itu kan aku yang jelas. Itu kan kata orang ini. Tapi kalau lurus, mana nakal nampak orang ini dulu. Belum, apa rahasia atau orang ini dulu. Masalahnya itu rahasia. Kemudian itu bermalam di rumahnya. Waktu menjelang subuh, temannya yang lagi satu itu mandi, kemudian bersih, mau Quran, ada apa? Dia Habib tamu, saya baca Quran. Ini kan Quran orang Islam ya, saya percaya. Walaupun saya tidak bisa. Diwajib, kafir, pada jamnya menengah. Saya tidak bisa. Ini saya sampai nggak apa-apa. Itu sangat ada jadi belum ada dana untuk berperan aktif dalam dan lambang negara. Yang ketiga belum pernah. Ini mewakili siapa? Mewakili orang-orang yang suka pamer. Belum pernah ucapan tangannya pun. Para penulis sebelum keindahan dulu. Dan kata ambil rabu ini jadi putih. Kadang-kadang orang ada di dalam hasilnya juga bilang belum pernah belum. Kalau main kalau yang saya belum sampai. Nah, kalau itu hasilnya belum dimana. Tapi oleh terakhir burung gagak. Burung gagak itu meninggal. Dan lebih cerdas dibanding burung gagak 4 bulan. Itu lebih cerdas daripada monyet kelas 12. Tahu tidak? Di Kanada ini. Di Kanada pernah ada penelitian sebuah universitas bahwa di sebuah kampung di Kanada itu orang-orangnya sering berburu. Ternyata
Gagal itu pendendam. Bahkan anakku pun ya tidak pendendam. Ini sifat yang tidak baik. Maka jangan begitu. Kalau pernah disakiti orang lain, berusahalah untuk tidak sakit hati, untuk tidak membalas. Bisa sanggup? Teori ini Pak, teori itu sanggup. Jadi inilah yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah 260. Jadi mencincang gelombang antara ke arah sana. Kemudian Ibrahim memanggil satu persatu. Pertama, belum berbagi, marilah menangkap si tokoh bagian-bagian ini. Ibrahim masih bodoh, tapi menangkap di mana masih bikin